Oke, selamat malam. Selamat datang di podcast YouTube channel Ketika Itu. Oke, malam ini, malam episode 1, gue akan bacain podcast Ketika Itu. Ini gue lagi nyari-nyari lokasi yang pas. Kayaknya sini-sini pas nih kayaknya nih. Tuh. Ini ada kamar kosong yang lagi dibangun. Sini kayak cocok nih buat bacain podcast episode 1 biar suasananya dapat. Oke, di sini aja deh. Gua akan coba setting dulu ya, setting kamera buat posisi ini. Mumpung ada bangku pas. Ya, kelar settingnya pas nih kayaknya. Selamat datang di podcast Ketika Itu. Masih bareng gue, Yan Patroman. Oke, sebelum mulai jangan lupa pasang dulu headsetnya ya. Di episode 1 ini, gue mau berbagi kisah pengalaman temen gue yang dulu berprofesi sebagai operator kamera. Ya, sebut aja namanya dengan inisial WU. Kenapa gue pakai inisial? Karena kebetulan temen gue ini gak boleh sebutin namanya. Jadi, gue pakai inisial aja ya. Oke. Gue akan mulai bacain cerita dari temen gue. Ketika itu WO lagi syuting sinetron judul Alisa, produksi sinemat untuk tayangan RCTI yang dibintangi oleh Alisa Subandono sama Christian Sugiono. CS gua tuh. Kurang lebih sekitar tahun 2008 dan 2009 ya kalau nggak salah. Dan lokasi syutingnya di Studio Persari, set Rumah Sakit Bawah. Ketika itu syuting stripping, terutama yang sinemat, belum ada peraturan pembatasan waktu syuting sampai jam 12 malam. Jadi kita itu syuting kadang bisa jam 2 atau jam 3 dini hari selesainya. Nah, di tengah jalannya proses syuting, WO lagi kurang enak badan. Dia agak demam tuh. Setelah minum obat, dia izin untuk istirahat dan tidur dulu. Pergilah WO tanpa ngasih tahu di mana dia akan tiduran. Sementara syuting terus berjalan sampai akhirnya semua schedule selesai dan kita break. Kru seperti biasa beres-beres dan pulanglah satu persatu sampai sepi. Ternyata WO masih tidur, tapi di set yang bukan kita sewa. Dia tidur di kamar depan set Rumah Belanda dengan tujuan supaya dia nggak terganggu dengan kebisingan orang-orang syuting. Teman-teman kru gak ada yang tahu. Dan mungkin karena pada capek juga, ya gak ada yang ngeh sama WO. Pada langsung pulang ya. Dalam sunyinya lokasi syuting, WO pun akhirnya terbangun. Dan alangkah kagetnya dia. Karena saat dia bangun, sudah ada sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu bergerak mondar-mandir di kamar itu. WO yang ketakutan berusaha teriak dan minta tolong. Tapi karena gak ada satu orang pun yang bisa dengar teriakan WO. Dalam kondisi panik, dia mencoba dan teman-temannya ke sekitar Studio Persari. Namanya inisial DW. Beruntung DW angkat telepon WO dan dia jemput WO ditemenin sama AM. Nah, AM ini sebagai informasi aja, DW sama AM saat itu satu kosnya. Akhirnya WO pun dibawa ke kosan DW dan setelah tenang, paginya WO diantar pulang. Gokil. Bahaya banget. Lagi sakit meriang,
akhirnya setelah itu masih bisa ketolong ya, masih bisa ketolong sama Dewe, dibawa pulang. Akhirnya ya yang tenang, udah aman. Tapi besokannya itu sempat geger di lokasi, geger, wah WO katanya digangguin. Ya akhirnya sebagian temen sih malah ketawa ya gitu, ketawa karena ngebayangin paniknya, ngebayangin takutnya. Dan WO itu kan sebenarnya orangnya iseng gitu. Kalau pada saat itu dia orangnya iseng banget. Di pas kejadian itu teman-teman sebagian sih pada ketawa gitu, bukannya nyukurin ya, cuman lucu aja gitu, lucu dia kena ngalamin kejadian seperti itu. Oh ya, sebagai informasi guys, Studi Persari itu dulu serem banget. Sekarang juga serem sih, cuman dulu lebih serem karena bangunannya itu samping-sampingnya kebun yang jauh dari warga. Nah, titik itu mungkin Ibu Mia ya, orang tuanya apa siapa tuh, Jamaluddin Malik kalau nggak salah. Dia mungkin memilih titik itu jauh dari warga supaya tidak mengganggu warga. Kalau syuting itu kan pada berisik, bisa sampai tengah malam, jadinya biar gak ganggu warga. Tapi ya akhirnya dengan lokasi titik yang seperti itu jauh dari warga, ya lokasinya serem banget. Kisah itu hanya satu dari beberapa kisah yang sering terjadi di Studi Persari. Aslinya sih banyak banget yang kejadian, dan kru pun akhirnya gak ada kapoknya di situ ya, karena memang paling nyaman ya untuk syuting. Jadi ya udah amat lah, mau digangguin kayak mau enggak kayak gitu, udah amat, yang penting syuting lancar. Oke, di episode 1 ini mungkin satu cerita dulu yang gue angkat. Jadi temen gue itu, si WO itu, yang kocak itu. Jangan lupa teman-teman yang nonton di YouTube, subscribe, like, share, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih teman-teman.